Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya kita masih bisa diberi umur panjang sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Restu Putra Ramadan dari kampus Universitas Pamulang. Saya dari Fakultas Teknik, program studi Teknik Mesin, yang bernomor induk mahasiswa 2310903000152. Saya akan membagikan video pembelajaran tentang memberi ukuran pada gambar kerja. Apa sih video dari pemberi ukuran pada gambar kerja? Simak videonya ya. Nah, yang pertama adalah tujuan dari pemberian ukuran pada gambar kerja adalah ukuran utama suatu benda atau gambar kerja harus diberikan untuk menentukan besarnya bahan. Untuk lengkungan dengan jari-jari besar dapat digambar seperti contoh. Nah, jadi kita menggambarnya harus mengikuti seperti contoh supaya kita dapat memahami apa yang terdapat dari gambar tersebut. Nah, yang berikutnya adalah dasar-dasar pemberian ukuran. Nah, apa sih dasar-dasar pemberian ukuran? Dasar-dasar pemberian ukuran itu adalah membaca gambar adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang teknisi. Oleh karena itu, dalam menyajikan gambar, kita perlu memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam menggambar. Di antaranya ialah memberikan ukuran yang benar dan mudah dimengerti. Berarti kita perlu memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dulu dalam menggambar supaya kita dapat mengerjakan atau memberikan ukuran yang benar dan mudah dimengerti oleh seseorang yang akan mengerjakan gambar tersebut. Adapun prinsip dalam memberikan ukuran. Nah, di sini untuk memberikan penjelasan yang lengkap pada suatu gambar kerja, maka semua keterangan yang diperlukan harus dicantumkan terhadap gambar kerja tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam memberikan ukuran terhadap gambar kerja, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah kita harus memikirkan bagaimana benda tersebut akan dibuat dan ukuran mana saja yang perlu kita berikan. Nah, maksudnya kita harus memikirkan benda terlebih dahulu sebelum kita buat dan memikirkan ukuran mana saja yang perlu diberikan supaya tepat dan presisi. Dan yang kedua yaitu pemberian ukuran tidak boleh terlalu sedikit atau berlebihan, tetapi harus merata pada semua pandangan proyeksi. Yang ketiga yaitu pemberian ukuran harus masuk akal, efektif, dan efisien untuk menghindari kesalahan pada tingkat pelaksanaan di lapangan. Jadi kita kalau mau memberikan ukuran itu jangan asal-asalan ya, supaya kita bisa mendapatkan ukuran yang tepat. Dan yang terakhir, pada benda-benda tuangan perlu juga dipikirkan ukuran-ukuran modelnya. Dan di sini kita bisa lihat ada juga macam-macam pemberian ukuran. Nah, dalam pemberian ukuran gambar kerja yang perlu diperhatikan adalah garis-garis penunjukan ukuran, garis bantu ukuran, angka ukuran, dan simbol-simbol dalam penunjukan ukuran. Ada beberapa aturan dasar yang harus kita perhatikan dalam kita memberikan ukuran atau garis ukur dan garis bantu dalam sebuah benda kerja ketika kita menggambarkannya dalam menggambar teknik. Dan bisa dilihat di situ ada contoh benda kerjanya ya. Yang bergariskan tebal itu adalah gambar kerjanya, dan
Di sini yang ada seperti tanda panah di situ adalah cara menunjukkan ukurannya. Apa saja yang kita harus lakukan? Pertama, kita harus menggunakan garis bantu. Caranya dengan garis tipis. Nah, bisa dilihat garis bantunya adalah yang bergaris tipis. Lalu kemudian kita memberikan garis ukur. Garis ukur digambarkan tegak lurus dengan garis bantu. Bisa dilihat garis bantu yaitu yang bergaris tipis dan garis ukur adalah yang bertanda panah seperti bertanda panah atau tegak lurus terhadap garis bantu. Garis ukur itu dibuat dengan mata panah pada umumnya, tetapi dalam beberapa prakteknya di negara-negara tertentu tidak selalu dengan tanda panah. Baik, selanjutnya garis bantu ini dibuat melebihi dari posisi garis ukur supaya menunjukkan bahwa ini adalah garis bantu. Ya, biasanya diambil sekitar kurang lebih 2 mm. Nah, ini adalah cara menggambarkan garis ukur. Nah, berikutnya dalam kita membuat ukuran, maka prinsip dasarnya itu adalah angka dari ukuran itu bisa dilihat dari bawah dan bisa dilihat dari samping. Ketika vertikal bisa dilihat dari samping kanan. Nah, kayak seperti ini 160-nya berdiri ke arah dari bawah ke atas. Nah, kalau ini dibaca dari arah kanan. Kalau yang horizontal seperti umumnya kita bisa lihat dari bawah. Nah, prinsipnya begitu. Nah, nanti untuk tanda panah kalau kita menggunakan anak panah, karena bisa jadi juga tidak menggunakan anak panah, tetapi umumnya juga kita menggunakan anak panah. Ya, di Indonesia ini menggunakan anak panah. Nah, perbandingan antara anak panah ini antara panjang panah dengan tebalnya panah, perbandingannya antara 3:1, yaitu panjangnya 3 dan tebalnya 1. Nah, kurang lebih begitu. Nah, sekarang cukup terbantu karena adanya mal, yaitu mal gambar. Jadi ada mal angka, mal huruf, ada mal bentuk. Nah, jadi ini dimudahkan. Nah, baik, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam memberikan ukuran ini, yaitu ada syarat-syarat pengukuran dalam gambar teknik. Yang pertama adalah penunjukan ukuran atau garis bantu dan garis ukur tidak diperbolehkan bertumpang tindih. Nah, jadi nggak boleh bertumpang tindih ataupun berpotongan. Kenapa? Ya, prinsip gambar teknik atau mesin adalah sederhana, simple, atau tidak ruwet atau rumit. Kalau ada perpotongan atau tumpang tindih, maka gambar kita akan menjadi rumit. Nah, berikutnya ada garis sumbu, garis simetri, dan garis gambar. Tidak diperbolehkan sebagai garis ukur. Harus kita menggunakan garis bantu. Nah, ini juga prinsipnya untuk menghindari kerumitan atau juga keruwetan. Yang ketiga ialah pengukuran yang berurutan diletakkan di dalam satu baris garis, biar kelihatan bahwa ini secara berurut sehingga dapat gampang menghitung jumlah total panjangnya dan hubungan panjang satu dan panjang lainnya. Dan kalau kita menggambar ini tidak berurutan, maka gambar itu akan menjadi rumit. Nah, yang keempat, pada garis ukur yang sejajar, tiap garis ukur harus diletakkan dengan jarak yang sama dengan ukuran paling kecil di dalam. Ya, jadi garis ukur yang sejajar, tiap garis ukur diletakkan dengan jarak yang sama dengan ukuran paling kecil di dalamnya, ya, sehingga garis bantu dan garis ukur tidak saling berpotongan. Nah, ini tujuannya untuk menghindari perpotongan antara garis bantu dan garis ukur.
Nah, baik teman-teman sekalian, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh yang terkait dengan syarat-syarat tadi. Itu bisa kita lihat di sini. Nah, bisa dilihat pada gambar pertama di sebelah kiri paling atas itu contoh gambar yang salah atau bisa dibilang juga kurang tepat. Karena boleh jadi ini boleh karena terpaksa. Kalau tidak terpaksa itu namanya tidak boleh. Nah, contohnya yang pada gambar tersebut itu tidak boleh ya. Nah, kita lihat pada gambar yang di bawahnya itu sebenarnya boleh. Tetapi ini ada perpotongan antara garis bantu. Ini membuat pembacaannya tidak sederhana. Jadi rumit. Nah, oleh karenanya gambar yang tepat itu seperti ini di sebelah kanan. Nah, di mana di sini kita menghindari perpotongan atau tumpang tindih antara garis-garis bantu dan garis ukur. Nah, gambar ini lebih tepat dibanding gambar yang tadi sebelumnya. Nah, berikutnya contoh yang salah seperti ini, yang sebelah kiri. Bisa dilihat pada tulisannya contoh yang salah dan kurang tepat. Nah, kalau kita menggambarkan yang lebih tepat itu seperti gambar yang sebelah kanan. Kenapa ini? Karena dia menggunakan garis benda sebagai garis bantu, sehingga membuat pembaca menjadi bias. Nah, oleh karenanya kita gambarkan secara jelas di sebelah kanan bahwa titik sini ke titik itu sekian. Nah, kalau sebelah kiri itu akan menjadi cembung ya antara garis benda dan garis ukur. Apalagi nanti ketebalan garisnya tidak begitu mencolok. Nah, perbedaannya itu akan tambah rumit ya. Baik, berikutnya contoh yang sebelah kiri seperti yang tadi itu kurang tepat. Kenapa? Karena itu kan sebenarnya garis itu garis sejajar. Nah, tetapi kita gambarkannya kenapa? Bisa dilihat di situ tidak sejajar. Nah, ini menjadi tidak simpel dilihatnya. Nah, bisa dilihat yang lebih tepat itu seperti yang gambar sebelah kanan. Nah, jadi simpel melihatnya. Jadi orang bisa mengukurnya dari 20 ke 30 ke 60. Ini supaya menjadi persepsi pada ukuran tidak salah. Nah, kenapa yang sebelah kiri kurang tepat? Karena dia menggunakan atau menempatkan garis ukur tidak sejajar. Nah, yang berikutnya yang sebelah kiri juga salah. Nah, karena di sini ada lompatan-lompatan. Karena nanti bisa orang sulit membaca dan kurang tepat ya. Sehingga yang tepat bisa dilihat pada gambar yang sebelah kanan. Bisa dilihat kita kasih ukuran yang paling kecil. Nah, yang lainnya bisa dilihat sejajar ya. Jadi kaidahnya adalah garis ukur yang sejajar. Tiap garis ukur harus diletakkan dengan jarak yang sama dengan ukuran paling kecil di dalam. Jadi contoh yang sebelah kanan itu sejajar ya dengan jarak dengan ukuran paling kecil di dalamnya, sehingga kita nanti membacanya lebih enak. Dan totalnya adalah 115. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita membuat garis ukuran atau bisa dibilang juga garis bantu ya. Nah, kaidahnya itu tidak boleh nyambung dengan garis benda supaya menunjukkan bahwa ini adalah garis bantu. Ini akan menjadi sangat rumit jika ketebalan garisnya tidak mencolok. Oleh karenanya ini tidak disambung menyentuh. Nah, jadi ada jarak dan rongga. Nah, berikutnya jika kita memberikan angka atau ukuran itu tinggi mengikuti standar ISO. Nah, berapa tinggi hurufnya ya tinggal mengikuti standar ISO-nya aja. Nah, dan diletakkan pada tengah-tengah garis ukur. Nah, posisinya standar. Bisa dibaca dari bawah untuk horizontal
dan bisa juga dibaca dari samping kanan. Untuk vertikal, yang sebelah kanan vertikal, yang sebelah atas horizontal. Cara memberi angka dan ukuran. Nah, berikutnya, di beberapa negara, angka ukur itu selalu dibuat mendatar atau horizontal. Nah, kalau kita mengikuti kaidah seperti ini, maka garis ukurnya harus dipotong supaya angkanya ini tidak terganggu. Menampilkannya kepada pembaca gambar tidak terganggu. Nah, jadi bisa dilihat dipotong begini. Nah, kalau tidak dipotong, maka yang ini bisa kita pilih yang bisa dibaca dari bawah ke atas. Nah, berikutnya untuk ujung dan pangkal garis ukur. Nah, yang pertama untuk kita pahami yaitu ujung dan pangkal garis ukur menunjukkan di mana mulai dan berhentinya. Ukuran itu kita informasikan kepada pembaca. Jadi, pangkal itu adalah awal dari kita menunjukkan angka dan jarak, lalu ujung itu menunjukkan akhir. Nah, di sini ada 3 cara untuk menunjukkan ini. Pertama, dengan anak panah tertutup yang seperti umumnya kita pakai, atau dengan garis miring, atau juga bisa dipakai dengan titik, atau bisa juga dijadikan kombinasi ketika itu diperlukan ketika ruangannya sempit, dan yang gak sempit pakai tanda panah dan jadi kondisional. Nah, untuk dimensi linear pada prinsipnya, ukuran linear harus diperinci dengan garis bantu. Walau ukuran linear yang umum sudah tidak ada kendala dan ini juga harus diperinci dengan garis bantu. Ada garis ukur, terus kemudian ada angka ukur, dan prinsipnya ada 3 komponen itu. Nah, jika ruangannya terlalu sempit, tidak memungkinkan kita membuat anak panah, maka dapat diganti dengan titik seperti pada gambar. Nah, ini bisa pakai panah, tapi kalau pakai panah nanti ini rumit, maka kita bisa pakai titik-titik, atau juga bisa pakai garis miring, garis miring, garis miring. Untuk ruang yang kecil seperti gambar ini, kalau kita berikan ukuran pada gambar lingkaran di situ, maka akan menjadi rumit. Maka ini bisa kita perbesar dengan menggunakan gambar detail. Caranya gimana? Nah, ini gambar yang aslinya ini bisa kita perbesar dengan skala 5 kali. Nah, lalu kita tunjukkan dengan ukuran. Nah, ukurannya tidak perlu dikalikan dengan skala. Ukurannya sesuai dengan ukuran aslinya saja. Tapi dikasih keterangan bahwa gambar ini menggunakan skala 5 kali besarnya. Ukurannya tetap dengan ukuran yang sesuai pada benda kerja di dalamnya. Nah, baik, ada beberapa yang harus kita perhatikan supaya nanti bisa menghindari kerumitan dalam menggambar. Pertama, yaitu garis ukur dan angka seperti pada gambar yang dibulatkan. Bisa dilihat garis ukur digambar dengan garis tipis, garis bantu tipis, dan angkanya ditaruh di tengah. Nah, ketika kaidah umum ini tidak bisa kita gunakan karena berbenturan dengan adanya garis benda, maka ini harus kita kalau di tengah ini kita akan kerumitan. Orang pun akan bingung. Nah, maka akan kita geser ke samping kanan atau juga bisa ke samping kirinya. Bisa dilihat angka diletakkan di pinggir. Gak apa-apa kalau begini, ini namanya terpaksa. Nah, untuk garis ukur sebagian,
kita gunakan untuk menghindari kerumitan. Dengan cara garis ukurnya kita berikan lebih sedikit dari sumbu simetrinya. Nah, ini kita bisa lihat ini untuk gambar-gambar simetri dengan artian kiri kanannya sama. Nah, kita lihat untuk angka dan arsiran. Kalau misalnya angka ukuran itu kita taruh arsiran, misalnya bidang potong, maka arsirannya harus kita hapus di daerah angka itu. Dan kemudian untuk ruang kecil, kita lihat untuk angka 6 ini kalau ditaruh di tengah ini rumit, maka ini bisa ditaruh di luar dengan kita membuat perpanjangan garis ukur di luar. Nah, lalu ditaruh di atasnya. Bisa dilihat kalau ini ukuran diameternya dan ini ukuran panjangnya. Nah, ada kalanya untuk menghindari kerumitan kita bisa menggunakan garis bantu miring. Nah, tetapi pasangannya harus sejajar. Untuk suatu saat kita menghindari kerumitan, kita boleh pakai garis bantu miring. Ini ternyata lebih sederhana, lebih mudah dibaca dari kita gunakan garis bantu miring. Nah, untuk sebuah ujung di situ diberi perlakuan dengan dibulatkan atau dicem. Nah, ini ukurannya kita bisa taruh di ujung ini. Garisnya bisa kita perpanjang dulu ujung aslinya sebelum dibulatkan, lalu kita kasih ukuran. Nah, teman-teman sekalian, pada gambar benda simetris itu bisa kita lakukan dengan melebihi sedikit garis ukur, melebihi sumbu simetris, atau juga kita tidak memberikan gambaran penuh. Cukup dengan memberikan garis ukuran yang kita berikan kelebihan sedikit dari sumbu simetri. Artinya ini adalah simetri keseluruhan utuh ya. Untuk ukurannya seperti ini. Nah, ini ada beberapa yang harus kita perhatikan untuk lambang. Jadi lambang untuk benda bulat yang diameternya diberikan lambang theta. Ini adalah lambang dari diameter. Kemudian lambang jari-jari kita gunakan huruf R atau radius. Bisa dilihat pada gambar di atas, di situ R15 berarti beradius 15. Nah, untuk lengkungan dengan jari-jari R-nya 300 berarti jauh sekali, gak cukup dengan kertas yang kita miliki. Nah, ini bisa kita perpendek dengan jarak. Kita gambarkan R-nya ini dengan garis seperti garis petir atau garis listrik. Nah, ini mestinya jauh di bawah sana. Kita perpendek di sini. Kita kasih tahu bahwa ininya sebenarnya jauh ke bawah sana sebesar 300 mm. Nah, kalau radius ini atau 0,5 ini kan kecil. Kalau ditaruh di dalam maka bisa kita taruh di luar. Nah, untuk gambar bujur sangkar seperti ini bisa dilihat yang kotak itu benda kerjanya. Kalau digambarkan ini gambar satu pandangan depan dan ini bulat. Nah, untuk membedakan antara lembur dan kotak ini bisa dikasih tanda silang atau bisa disebut juga garis diagonal. Nah, untuk lambang bulat atau bola itu bisa kita kasih lambang S theta. Nah, di sini busur tapi suron jadi memutar dan ini adalah permukaan bola dengan diameter bolanya 30. S tetanya ini menunjukkan SV-nya ini menunjukkan bahwa harga diameter tapi bentuknya shroud atau disebut juga bola. Nah, pada gambar sampingnya juga sama seperti bola, kita beri ukuran sekian. Nah, lalu berikutnya adalah lambang untuk chamfer atau bisa
bisa kita bikin dua model. Model pertama bisa pakai kode C atau juga bisa dipakai angka 2 kali 45. Kemiringannya adalah 45 derajat. Tebalnya dari sini ke sini adalah 2. Nah, atau bisa kita tuliskan begini. Ini gambar aslinya, kita gambarkan seperti ini. Kita lihat di sini ada T5 yang berarti ketebalannya 5. Karena ini tidak terlalu tebal sehingga bisa dibandingkan dengan ukuran lain, lebar dan panjangnya, maka bisa kita sederhanakan seperti ini. Nah, kita kasih T bahwa ini kasih lambang tebal. Pada prinsipnya, cara pemberian ukuran ada 3 macam, yaitu ke-1, penunjukan ukuran berantai atau seri. Cara ini biasanya untuk benda kerja yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi, berarti toleransinya besar. Ukuran berantai yaitu masing-masing berfungsi. Sering pengganti ukuran berantai dipakai untuk ukuran ordinat. Dan yang kedua yaitu penunjukan paralel atau bertingkat. Ukuran paralel yaitu ukuran-ukuran yang seluruhnya diambil dari sebuah basis. Cara ini biasanya untuk memberikan ukuran pada benda-benda yang teliti. Toleransi ukuran dapat dicantumkan pada pemberian ukuran, dimulai dari daerah basis ukuran. Dan yang ketiga atau terakhir, penunjukan ukuran seri dan paralel. Cara ini banyak dipakai karena memberikan tampilan gambar yang lebih baik, lebih efektif dan efisien. Dan ini bisa dilihat adalah contoh dari ukuran berantai, dan ini adalah contoh ukuran ordinat. Sama seperti ukuran berantai, karena ukuran ordinat bisa dipakai pengganti ukuran berantai atau seri. Dan ini adalah contoh ukuran paralel yang dimana ada angka-angka yaitu 300, 250 dan 190. Dan ini juga ada contoh ukuran gabungan seri dan paralel. Bisa dilihat pada gambar tersebut ada bagian-bagian gabungan seri dan paralel, dan bisa dilihat dari anak panah atau anak busur di bawah gambar, dan ini bisa disebut ukuran gabungan seri dan paralel. Adapun dalam memberikan ukuran pada gambar kerja sangat banyak ketentuan yang harus diperhatikan karena bentuk atau bagian benda itu juga sangat beragam. Misalnya silinder, ada bola, ada segi empat, ada radius, ada tirus, dan lain-lain. Agar kita lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh kita, maka akan disajikan contoh-contoh atau rumus dalam menerapkan ketentuan dalam memberikan ukuran pada gambar kerja.
Yang pertama yaitu garis penunjukan ukuran dan garis bantu ukuran adalah garis tipis, garis sumbu, garis tebal, garis putus-putus tidak boleh dijadikan garis penunjukan ukuran. Tanda panah dan penempatan angka-angka ukuran yang lebih baik adalah seperti pada contoh atau pasal pada bab sebelumnya. Nah, nanti kalian bisa pahami saja pada contoh pada bab sebelumnya. Nah, bisa kita lihat pada gambar pemberian ukuran. Pemberian ukuran yang pertama pada anak panah dinyatakan salah karena pemberian angka atau ukuran terdapat pada samping kiri dan maka dinyatakan salah. Dan pada garis ukur dinyatakan juga salah karena angka ukur pas banget pada garis ukur atau menempel pada garis ukur. Dan bisa kita lihat pada garis ukur nomor 3 juga dinyatakan salah karena penempatan angka ukur ialah pada tengah-tengah garis ukur dan maka dinyatakan salah. Dan pada gambar yang keempat atau garis yang keempat juga dinyatakan salah. Bisa dilihat sama seperti pada garis ukur nomor 3. Angka ukur tepat pada tengah-tengah garis ukur dan maka dinyatakan salah. Dan pada nomor 5 atau garis ukur nomor 5 juga dinyatakan salah. Kenapa bisa dinyatakan salah? Sudah terlihat jelas pada gambar tersebut angka ukur tidak sejajar dengan garis ukur, melainkan berlawanan garis ukur dan dinyatakan salah. Dan yang terakhir juga atau yang keenam juga dinyatakan salah karena angka ukur ditempatkan di bawah garis ukur, seharusnya ditempatkan di atas garis ukur, maka dinyatakan salah. Dan yang terakhir atau pada contoh tersebut dinyatakan benar. Kenapa bisa dinyatakan benar? Karena bisa dilihat dari contoh tersebut angka ukur tepat pada di atas garis ukur, tidak terlalu jauh atau tidak terlalu mendalam kepada garis ukur, maka nyatakan benar. Dan bisa dilihat pada contoh gambar 2.1b pemberian ukuran. Pada gambar tersebut menyatakan sama pada gambar sebelumnya, tetapi di sini gambarnya miring dan sama seperti gambar sebelumnya pada garis ukur ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6 dinyatakan salah karena
penempatan angka ukurnya kurang tepat, dan yang penempatan angka ukurnya yang tepat adalah pada nomor 7 atau paling kanan. Dan yang kedua yaitu garis ukuran sedapat mungkin dibuat di luar gambar benda. Artinya garis ukur harus dibuat dari luar gambar benda agar tidak kelihatan ruwet atau juga dibilang rumit. Akan tetapi juga tidak boleh memberikan kesan terlalu jauh dari bagian yang diberi ukuran. Bisa dilihat dari contoh tersebut. Pada gambar sebelah kiri dinyatakan salah karena bisa dilihat gambar tersebut atau pemberian garis ukur tersebut terlalu ruwet atau rumit, dan juga garis ukur tersebut terlalu jauh dari garis tersebut. Dan gambar yang kedua dinyatakan benar karena bisa dilihat sendiri gambar yang kedua tidak terlalu rumit dan gambar benda tersebut tidak terlalu luar ukur benda ukurnya. Dan yang ketiga, garis menunjukkan sedapat mungkin tidak saling potong-memotong, tetapi menyebabkan terlalu jauh dari bagian yang diberi ukuran dan memberi kesan kurang jelas. Bisa dilihat dari contoh gambar tersebut. Contoh gambar yang kiri tidak jelas karena ukuran terlalu jauh dari yang diukur. Dan pada gambar sebelah kanan dinyatakan benar atau baik karena jelas karena ukurannya terlalu tepat. Nah, adapun angka ukuran dengan ukuran 3 mm ditaruh garis penunjukan ukuran kurang lebih 0,5 sampai 0,8 mm. Kira-kira di tengah-tengah. Garis bantu ukuran dibuat melebihi garis penunjukan ukuran kurang lebih 1 mm. Bisa dilihat pada contoh tersebut ada ukuran kurang lebih 1 mm karena dibuat melebihi angka ukuran tersebut. Pemberian ukuran harus dibuat merata pada semua proyeksi, tetapi harus dihindari pemberian ukuran 2 kali dari bagian ukuran yang sama. Selanjutnya adalah pemberian ukuran sedapat mungkin pada garis benda atau garis nyata. Hindari pemberian ukuran pada garis yang tidak kelihatan atau strip. Bisa dilihat pada contoh tersebut garis ukuran yang salah karena pada X salah. Untuk lebih baik pada pandangan depan dilakukan, dan gambar tersebut salah. Adapun rumus atau pengerjaan supaya agar lebih mudah dimengerti dan dipahami, maka memberikan ukuran pada gambar kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah garis penunjukan ukuran, dan garis bantu ukuran adalah garis tipis, garis sumbu, garis tebal, garis putus-putus tidak boleh dijadikan garis penunjukan ukuran. Dan yang kedua adalah garis ukuran
sedapat mungkin dibuat di luar gambar benda agar tidak kelihatan ruwet atau rumit. Tetapi tidak boleh juga memberikan kesan terlalu jauh dari bagian yang diberikan ukuran. Dan ini adalah cara pengerjaan atau pemberian angka dan ukuran pada gambar kerja. Yang pertama adalah angka ukuran dengan ukuran 3 mm, ditaruh garis penunjukan ukuran kurang lebih 0,5 sampai 0,8 mm, kira-kira di tengah-tengah, sama seperti materi sebelumnya. Di sini saya hanya membuat bisa lebih dimengerti. Dan yang kedua, garis bantu ukuran dibuat melebihi garis penunjukan ukuran kurang lebih 1 mm. Pada gambar sebelumnya juga terdapat rumusan yang sama, namun saya membuatnya supaya kalian lebih mengerti. Dan yang ketiga adalah pemberian ukuran harus dibuat merata pada semua proyeksi, tetapi harus dihindari pemberian ukuran 2 kali dari bagian ukuran yang sama. Dan yang keempat adalah pemberian ukuran sedapat mungkin pada garis benda atau garis nyata. Hindari pemberian ukuran pada garis yang tidak kelihatan atau strip. Dan yang keempat adalah untuk menunjukkan ukuran tali busur, panjang busur, dan sudut adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar sebelumnya. Di situ ada gambar untuk menunjukkan ukuran tali busur. Dan materi selanjutnya atau yang keenam adalah agar ukuran menjadi jelas, dapat dilakukan seperti gambar contoh, kemiringan berlawanan arah dengan garis arsir. Dan yang ketujuh adalah jarak antara garis penunjukan ukuran paralel kurang lebih 10 mm untuk memberikan kesan yang baik, tidak terlalu ruwet atau rumit, dan tidak terlalu jauh. Dan yang kedelapan atau selanjutnya adalah ukuran utama suatu benda atau gambar kerja harus diberikan untuk menunjukkan atau untuk menentukan besarnya bahan. Selanjutnya adalah untuk lengkungan dengan jari-jari besar dapat digambar seperti contoh. Contohnya adalah pada video sebelumnya atau materi sebelumnya. Selanjutnya adalah kemudian untuk menunjukkan benda yang dibulatkan, ujungnya adalah sebagai berikut. Dan selanjutnya adalah pemberian ukuran pada alur pasak adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada materi sebelumnya. Dan selanjutnya adalah penunjukan ukuran untuk bagian-bagian yang kecil atau sempit. Panah dapat dibuat saling berhadapan. Kalau tidak menghindari, dapat diganti tanda titik. Untuk pemberian ukuran pada gambar susunan dapat dilakukan pada gambar berikut atau sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah pemberian ukuran untuk benda bulat atau bola dan lingkaran dengan diberikan simbol
seperti ini atau simbol theta. Nah, di sini saya membuat soal untuk kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan sebelumnya. Silahkan buatlah gambar pada pandangan depan, pandangan samping, dan pandangan atas. Dan lengkapilah dengan ukuran gambar di samping atau gambar yang ada di contoh tersebut. Silakan kalian kerjakan dengan seksama dan silakan jawab dengan benar. Nah, adapun referensi yang saya dapatkan untuk saya bisa mengerjakan tugas video pembelajaran adalah dari sumber referensi. Saya merujuk pada sumber referensi yang membantu dalam penyusunan video pembelajaran ini. Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan. Saya dapat mencari materi tersebut dari Google yang berlinknya sebagai berikut atau di atas. Kalian bisa mencari di Google untuk bisa memahami apa yang bisa saya sampaikan, yaitu saya nyari dari Lumbung Pustaka UNY, materi memberi ukuran pada gambar kerja. Dan saya juga menambahkan atau mencari untuk membantu menyelesaikan video pembelajaran atau tugas video pembelajaran saya dari YouTube channel Kampus Tutorial TV, yaitu berjudul Prinsip-prinsip memberi ukuran pada gambar teknik. Nah, jika kalian ingin lebih memahami, silahkan klik link pada gambar tersebut yang sudah saya terterakan. Terima kasih yang sudah menyimak video pembelajaran saya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang sudah menonton video pembelajaran saya. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin saya masih belibet karena saya tidak punya basic dalam mengenai hal permesinan, karena saya masih belajar dan kita semua masih sama-sama belajar. Semoga kita semua saling mengerti apa yang tadi saya sampaikan pada video pembelajaran tersebut. Dan apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau pernyataan yang menyinggung kalian semua, saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video pembelajaran saya tadi. Semoga kalian diberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat mudah dimengerti. Saya memaklumi dalam video pembelajaran tadi saya tidak begitu memahami apa itu dalam mengerjakan gambar teknik, dan saya di sini juga masih belajar karena saya lulusan SMA. Jadi saya tidak begitu paham tentang permesinan atau gambar teknik. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.